Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan dan juga ilmu yang sekian gampangnya kita dapatkan. Serta juga tak lupa kita kirimkan junjungan kita salawat serta salam kepada baginda Nabi yang rela mengorbankan hartanya, Nabi yang rela mengorbankan jiwanya, Nabi yang rela meneteskan darahnya, Nabi yang rela meneteskan air matanya, Nabi yang rela mengasingkan diri dari kalangan masyarakat, Nabi yang rela dilempari batu, Nabi yang rela dilempari kotoran, Nabi yang rela dicaci dan dimaki, Nabi yang rela dibenci oleh masyarakat, bahkan Nabi yang rela dibenci oleh keluarganya sendiri, Habibullah, buah hati Aminah, kekasih Aisyah, anak dari Abdullah, tak lain dan tak bukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat sekarang ini kita mengetahui bahwasanya ilmu sangat murah dan mudah didapat. Karena kenapa? Tidak membicarakan umur lagi, semua dapat mengakses ilmu pendidikan yang ada di dunia internet. Bahkan anak kecil pun bisa mendapatkan ilmu melalui internet tanpa masuk di bangku sekolah tersebut. Sehingga di era sekarang ini, gelar atau kesarjanaan pun tidak menjamin untuk seseorang mendapatkan suatu pendidikan. Karena kenapa? Untuk kedepannya orang-orang akan ditentukan pekerjaannya melalui skill yang ataupun kemampuan yang mereka miliki. Jadi lambat laun gelar ataupun kesarjanaan tersebut itu tidak akan diperlukan lagi oleh pihak-pihak yang akan mencari pekerjaan. Namun orang-orang yang memiliki skill dan kemampuan tertentulah yang akan mendapatkan tempat ataupun kesempatan lolos dalam penerimaan pekerjaan tersebut. Karena kenapa? Biasa kita melihat ataupun bahkan sekarang ini orang-orang yang belajar otodidak ataupun memiliki skill dalam melakukan sesuatu, kita kalah oleh orang-orang seperti itu dibandingkan kita yang sedang menempuh pendidikan ataupun menjalankan pendidikan di dunia formal. Karena kenapa? Mereka belajar otodidak yang dimana di dalam itu sudah banyak sekali ilmu-ilmu sehingga mereka mampu menguasai salah satu keahlian ataupun skill yang mereka miliki sehingga kita kalah telak oleh mereka. Salah satu contohnya saja seorang anak muda yang mungkin biasa kita lihat beliau, mungkin biasa kita lihat di aplikasi Facebook, bahkan Instagram, YouTube, bahkan di story-story WA, di mana seorang anak muda yang bernama Vicky Naki yang bahkan jutaan ataupun viewersnya beratus-ratus juta, puluhan juta viewers. Dikarenakan apa? Dia mampu belajar otodidak melalui yang namanya internet. Beliau pernah mengutarakan bahwasanya beliau belajar bahasa-bahasa asing seperti bahasa Korea, bahasa Inggris, dan juga bahasa-bahasa lainnya itu melalui via YouTube. Dia menjelaskan dalam akun TikToknya dan juga akun YouTube-nya bahwasanya dia itu belajar otodidak melalui akun YouTube-nya. Dia belajar melalui YouTube, kemudian dia ataupun beliau mempraktikkannya itu di dalam video-video yang ada di dalam YouTube dan juga mempraktikkan langsung di pantai-pantai ketika bertemu dengan seorang wisatawan dari luar negeri. Dan juga beliau mempraktikkan ilmunya yang dia pelajari itu dan juga memperbaiki aksennya melalui video yang ada di aplikasi video call yang ada di dalam internet seperti Ome TV. Di sana dia bertemu berbagai orang luar
seperti Kazakhstan dan juga orang-orang luar lainnya. Dia belajar di sana memperbaiki juga aksen dari bahasa yang dia pelajari. Inilah yang bisa kita tiru bahwasanya sekarang ini orang-orang yang akan mampu menduduki atau mendapatkan tempat kerja yang paling baik, yaitu orang-orang yang memiliki kemampuan dan keahlian yang mereka dapatkan melalui media-media internet, yang dimana itu dapat mengalahkan orang-orang yang sedang menempuh pendidikan formal. Sehingga inilah yang menyebabkan munculnya namakan ledakan non degree, di mana yang artinya apa di sini ledakan maksudnya orang-orang yang memiliki keahlian ataupun kemampuan tanpa adanya gelar sarjana ataupun tanpa adanya gelar di belakang namanya. Karena kenapa? Dia mampu menjadikan suatu internet, suatu cabang ilmu itu dia mampu mempelajari semua ilmu secara otodidak, yang dimana dirinya itu mampu mendapatkan keahliannya itu sendiri, sehingga dia mampu mengalahkan pesaing-pesaing yang ada di luar. Bahkan kita yang sebagai mahasiswa ataupun sarjana yang sedang duduk di dalam bangku perkuliahan, yang pernah mengikuti bangku perkuliahan ataupun yang sudah memiliki gelar, kita kalah telak oleh mereka yang sedang belajar otodidak. Karena kenapa? Mereka mampu begitu. Mereka belajar otodidak dengan cara hanya melihat melalui YouTube. Melalui potensi itu mereka mampu mengembangkan ilmunya, mereka mampu mengembangkan skillnya dengan murah dan mudah. Sedangkan kita hanya mendapatkan pendidikan formal, di mana pendidikan formal ini terkadang berbeda jauh ketika kita sudah terjun di lapangan. Inilah yang menjadi salah satu tantangan bagi kita, sekaligus menjadi peluang juga bagi kita sebenarnya. Sekaligus kita belajar di dunia formal, kita mengenyam pendidikan di dunia formal, kita juga mampu belajar secara otodidak. Namun yang menjadi permasalahan adalah ketika kita dihadapi oleh yang namanya internet, kecepatan jaringan yang bahkan melebihi kecepatan sebuah jet tempur, yang bahkan kecepatannya melebihi jet tempur, namun kita pergunakan hanya untuk scroll TikTok, IG, bahkan story WA. Inilah juga tantangan bagi kita sebenarnya, sehingga kita tidak mampu menjadi orang-orang yang seperti mereka yang mampu memanfaatkan internet. Seperti yang tadi saya jelaskan, Vicky Naki, dia mampu memanfaatkan internet. Dia tahu bahwasanya kita mampu belajar dengan murah dan mudah melalui internet tanpa adanya yang namanya pendidikan formal. Dalam hal ini, keluar dari hal itu, ketika kita menghadapi sebuah masalah, terkadang ilmu yang kita dapatkan begitu di dalam dunia formal itu sangat berbanding terbalik ketika kita sudah terjun di lapangan. Nah, inilah juga menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi kita semua yang sedang mengenyam pendidikan di dunia formal. Bagaimana kita mampu mendapatkan akses tersebut ataupun mengelola diri kita untuk tidak lagi bergantung pada guru ataupun dosen yang memberikan kita penjelasan, namun kita juga dapat mendapatkan ilmu dari luar ataupun tanpa adanya dosen ataupun guru melalui belajar otodidak yang ada di internet ataupun yang ada di sosial media. Sehingga apa yang kita ingin dapatkan, apa yang kita pelajari, skill apa yang ingin kita kembangkan itu kita mampu mengembangkannya tanpa mendapatkan atau memberikan upah ataupun biaya yang sangat mahal. Karena semua sudah tersedia di internet ataupun di sosial media seperti akun YouTube, Instagram. Di sana banyak sekali akun-akun yang memberikan dedikasi bagi kita semua untuk belajar secara otodidak. Tinggal bagaimana cara kita memanajemenkan waktu kita. Jangan sampai waktu kita pergunakan hanya untuk buang-buang waktu saja, seperti scroll Insta story WA, dan itu hanya membuang-buang waktu.
Nah, bagaimana diri kita itu sendiri mampu melawan tantangan tersebut di era digital ini? Kalau kita mampu motivasi diri kita sendiri bahwasanya belajar tidak perlu menggunakan biaya yang mahal. Belajar tidak perlu mengeluarkan biaya yang sangat mahal dan juga tidak perlu datang ke tempat yang jauh. Namun semua itu dapat kita dapatkan melalui tempat-tempat, bahkan di rumah kita sendiri, bahkan sambil baring di kamar sendiri pun kita dapat belajar secara otodidak. Itulah peluang yang sangat besar sebenarnya bagi kita yang berada dalam zaman-zaman ini. Karena kenapa? Apa yang ingin kita pelajari, apa yang ingin kita cari, kita dapat mengakses hal tersebut dengan murah dan mudah. Hanya bermodalkan jaringan internet, kita semua dapat mengakses semua ilmu yang ada di internet itu sendiri. Contoh, kita ingin belajar bahasa Inggris, ada kamus-kamus bahasa Inggris yang lengkap, bahkan ada kamus ataupun aplikasi, kita tinggal foto saja, itu semua terjemahan sudah muncul. Kalau kita tidak tahu pengucapannya, itu ada namanya voice, di mana di situ akan semua muncul keterangan ataupun dia akan menyebutkan bagaimana cara menyebut kata tersebut, sehingga itu dapat mempermudah kita untuk mendapatkan skill baru, mengasah kemampuan kita, dan juga untuk mempersiapkan diri kita menghadapi tantangan untuk mendapatkan pekerjaan, di mana semakin tahun itu, bahkan sekarang ini menurut yang ada pencatatannya bahwasanya di dunia ini jumlah populasi masyarakat itu sudah mencapai 9 miliar. Sehingga kedepannya itu kita akan mengalami persaingan yang sangat ketat untuk mendapatkan pekerjaan. Sehingga ledakan non-degree ini sebenarnya sangat penting dan juga sangat besar peluangnya untuk kita untuk manfaatkan mulai dari sekarang ini. Jangan sampai nantinya ketika sudah masuk usia mencari kerja, sudah masuk usia tepatnya untuk mendapatkan pekerjaan, kita sudah mulai mendaftar ke sana dan ke sini, namun kita hanya membawa gelar sarjana, hanya membawa gelar di nama kita, namun tidak disertai dengan skill ataupun kemampuan yang dapat kita berikan atau dapat kita ajukan sebagai bahan pertimbangan kepada perusahaan-perusahaan ataupun tempat kita ingin belajar kerja. Itu sangat susah. Karena kenapa? Kita akan kalah saing dari mereka-mereka yang sudah mengasah kemampuannya atau sudah mengasah skillnya dari awal, sehingga ini akan menjadi sebuah tantangan pribadi sebenarnya untuk kita untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Terlepas dari itu, terlepas dari dunia pendidikan, kita beralih ke dunia kerja. Itu memang sebenarnya kalau kita mengenyam di dunia pendidikan formal, ketika kita selesai namun kita tidak pernah mengasah kemampuan, tidak pernah mengasah skill kita, itu juga akan berakibat fatal ketika nantinya kita melamar pekerjaan. Contoh ketika kita mendaftar pekerjaan yang pendaftarannya itu 500 orang ataupun 1000 orang, di mana pekerja yang diterima itu hanya 10 orang. Namun orang-orang sudah memiliki skill atau kemampuan yang sudah mereka asah dari dulu, namun mereka tidak memiliki gelar sarjana. Kita yang memiliki gelar sarjana namun tidak memiliki keahlian ataupun kemampuan tertentu yang bisa kita berikan atau yang bisa kita ajukan sebagai bahan acuan kepada pihak-pihak yang ingin menerima pekerjaan, itu akan menjadi suatu pertimbangan besar oleh perusahaan untuk menolak kita. Karena kenapa? Apa yang kita punya, apa yang bisa kita berikan kepada mereka sebagai tanggungan bahwasanya ketika saya diterima itu mampu memberikan sebuah ilmu ataupun tambahan bagi mereka yang membutuhkan. Bagi kita untuk memahami situasi tersebut, mulai dari sekarang kita harus mengasah skill ataupun kemampuan yang kita miliki, supaya nantinya ketika ingin mendapatkan pekerjaan, ketika ingin memulai suatu usaha, kita sudah memiliki yang namanya skill, mulai dari baik itu dari skill bahasa ataupun skill-skill yang lainnya ataupun kemampuan-kemampuan yang lainnya yang dapat menunjang ataupun memberikan kita
Sebab bila ada progress, kita dapat celah untuk bisa mendapatkan yang namanya kesuksesan. Sebab apa? Sebab Terlepas dari progress, itu, kita menuju kepada itu juga akan mempermudah kita, baik itu dalam pergaulan sehari-hari ataupun kita mampu membuat channel-channel dedikasi di dalam akun YouTube kita sendiri untuk memberikan pemahaman-pemahaman kepada teman-teman sekalian ataupun memberikan trik-trik kepada teman-teman sekalian untuk mendapatkan motivasi, semangat kerja, sehingga kita mampu mendapatkan juga bayaran dari pihak-pihak YouTube. Nah, di sini Naki itu pintar mendapatkan ataupun melihat situasi tersebut yang mana yang memiliki peluang di sana. Nah, kita belajar dari sana, kita mampu mengasah kemampuan kita sendiri, kita mampu memberikan skill kita, memperlihatkan skill kita kepada mereka untuk mendapatkan suatu kompensasi ataupun memberikan suatu jaminan kepada pihak-pihak yang ingin memberikan tempat pekerjaan bagi kita yang sedang menerima seorang pekerja. Kita mampu masuk di dalamnya karena kenapa? Kita sudah memiliki skill, kita sudah memiliki kemampuan yang sudah kita asah dari sejak dulu, sehingga ketika kita melewati suatu masalah, kita mampu melewatinya dengan mudah. Ketika kita mendapatkan ujian ataupun tes, kita mampu di dalamnya itu karena kenapa? Kita sudah mengasahnya dari dulu. Kita sudah belajar otodidak, kita sudah melihat dari YouTube ataupun Google. Kita sudah belajar mengenai hal-hal sesuatu yang kita tidak dapatkan dalam dunia formal. Itu sangat menunjang untuk kedepannya. Mungkin itu yang tepat atau yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.